Halo semuanya, hari ini aku mau ngebahas masih tentang UN SMA tapi yang nomor 14. Soalnya adalah setiap tahun harga jual tanah di sebuah kompleks perumahan mengalami kenaikan 20% dari tahun sebelumnya. Sedangkan harga jual bangunan mengalami penurunan 5% dari tahun sebelumnya. Harga jual sebuah rumah itu tanah dan bangunannya ya. Di saat ini di komplek tersebut ada apabila 5 tahun yang lalu dibeli seharga 210 juta rupiah dan perbandingan harga jual tanah terhadap bangun pada saat pertama kali membeli adalah 4:3. Wah, ini kata-katanya ribet banget ya, kayak, duh susah banget nih, susah banget, padahal ini adalah hal yang simple gitu. Di sini ada 4 tahap yang harus kita kerjakan. Pertama kita harus tahu dulu harga jual, harga jual tanah dan bangunan saat kita pertama beli, saat pertama kali beli. Pertama beli. Nah, pertama kali beli ya, bukan saat satu beli ya, saat pertama kali beli. Nah, pertama kali beli kan dia beli itu seharga 210 juta. Nah, kita pengen membagikan tanahnya berapa juta, lalu bangunannya itu berapa juta gitu ya. Bukan harga jual tanah berarti ya, harga beli tanah, sorry. Harga beli tanah Harga beli tanah dan bangunan gitu ya. Pertama, di sini ada perbandingannya kan, 4:3. Untuk mencari yang tanah itu, nah ini kan perbandingan harga jual tanah terhadap bangunan pada saat pertama kali membeli adalah 4:3. Berarti tanah dan bangunan. Berarti yang empatnya itu tanah, tiganya bangunan. 4 dibagi 7, kenapa 7? Itu 4 tambah 3 ya. Perbandingannya dijumlahkan, dikali dengan harganya berapa? 210 juta. Wah, 210 juta. Nah, kita tinggal coret 21 bagi 7, itu adalah 3. 4 kali 30, 4 kali 3, 120 juta. Oke, ini adalah yang tanah. Lalu yang kedua, ini kan tanah dan bangunan ya. Bangunan, aku tulisnya BNG aja ya. Bangunannya itu berapa? 3 ya. 3 dibagi 7. 7-nya dari mana? Tetap dari 4 tambah 7. Yang perbandingannya ditambahkan. Dikali dengan sama 210 juta. Sama dengan 21 bagi 7, 3. 3 kali 3, 9. Di sini nolnya jangan lupa, 90 juta. Nah, sekarang kita udah tahu harga beli tanah, harga harga jual tanah gitu ya, yang pertama kali beli itu adalah untuk tanah 120 juta dan bangunan itu adalah 90 juta. Oke, ini tahap yang pertama. Tahap yang kedua kita harus tahu harga jual tanah sekarang. Harga jual tanah sekarang. Nih, yang tanah dulu ya. Harga jual tanah sekarang. Nah, kita harus kasih kurung nih. Berapa nih? Ini kan ada kalau tanah itu harga jual tanah di sebuah komplek perumahan mengalami kenaikan 20%. Berarti itu adalah pertumbuhan, pasti tentang pertumbuhan. Kalau naik itu pasti pertumbuhan 20% kan, plus 20%. Kita pakai persamaan yang kayak gini. Ini kan 5 tahun kemudian kan. 5 tahun yang lalu, oh 5 tahun yang lalu berarti H5, H5 sama dengan 1 tambah 20%. 20% itu pertumbuhannya pangkat 5. Kenapa pangkat 5? 5 itu dari ini, 5 tahun ya. 5 tahun yang lalu berarti kan 5 tahun ke depan kan gitu. Sama aja kalau kita 5 tahun yang lalu berarti 5 tahun ke depan ya. Tergantung kita ngambil saat ininya itu kapan gitu ya, mau yang masa lalu atau yang sekarang. Sekarang ya, berarti 5 gitu ya. Sama aja sih mau pokoknya di 5 itu dari 5 tahun yang lalu. Maksud 5 ini di sini itu. Dikalikan dengan harga tanah yang waktu kita beli. Itu kan 120 juta kan? 120 juta. Nah, buat nyariin itu pakai persamaan yang kayak gini. Oke, sekarang kita tulis lagi H5 sama dengan satu itu kan berarti 100% tambah 100 per 100% ya, sama aja kan. Kalau 100 dibagi 100 itu kan 1 gitu ya, sama aja. Tambah ini 20% tuh 20 per 100. Ini gak usah 100% per 100%, 100 per 100 aja. Dipangkat 5 dikali 120 juta. Aku harap ngerti ya yang ini ya, 100 bagi 100, 1 gitu ya, sama aja. Ini aku ubah bentuknya aja. H5 sama dengan 100 bagi, sorry, gak usah.
100 tambah 20, 120 per 100 pangkat 5 kali dengan 120 juta. Nah, ini adalah buat harga jual tanahnya. Kita perkecil aja sedikit. Berarti ini 120-nya aku kedepanin, jutanya gak usah ditulis aja ya. Per, bukan per, sorry, dikali dengan yang ini. 120 per 100 kalau diperkecil itu adalah 6 per 5 ya. Pangkat 5. Kenapa kayak gini? Nih ya, 120 kalau kita dibagi dengan 10, berarti tinggal 12 per 10. Kita bagi 2, 12 bagi 2, 6, 10 bagi 2, 5 gitu. 120, 6 per 5 pangkat 5. Ini harga jual tanah sekarang. Sekarang yang C adalah harga jual bangunan. Harga jual bangunan, karena kita kan belinya tuh jual tanah, belinya itu kan tanah dan bangunannya kan. Bangunan sekarang itu nih, penurunan 5%, penurunan 5%. Kalau penurunan itu adalah berarti peluruhan. Peluruhan berarti minus 5%, teman-teman. Kalau jual bangunannya. Kita sama pakai persamaan yang tadi, H5, itu tuh 5 tuh maksudnya 5 tahun, 1 min 5%. Kenapa min? Karena ini adalah penurunan gitu ya. Kalau tadi ditambah 20% karena kenaikan, 1 min 5% pangkat 5 sama dikali dengan jual harga beli pertama itu nih. Yang bangunan kan 90 juta ya, yang udah kita cari tadi 90. Maka H5 itu sama, aku juga mau tulis 100 per 100 min 5 per 100, 5 kali 90. 100 dikurangi 5 itu adalah 95 per 100 pangkat 5 kali 90. Ini kita perkecil dibagi dengan berapa ya? Bagi dengan 5 gitu ya. 95 dibagi dengan 5 itu berapa ya? 95 dibagi dengan 5 itu hasilnya adalah, salah lagi, 95 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 19, sorry. 19, lalu yang 100 dibagi 5 itu adalah 20. Per 20 pangkat 5 kali 90, atau 90-nya di depan ya biar sama kayak tadi. 90, 19 per 20 pangkat 5 gitu. Ini untuk yang jual bangunannya. Nah, di sini kan yang ditanyainnya adalah harga jual sebuah rumah, tanah dan bangunan. Yang D, tahap keempat adalah harga jual bangunan yang berarti adalah tanah dan rumah. Tanah dan harga sorry 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 salah. Tanah dan bangunan. Ini tuh harga jual rumah. Ya, salah ya. Sorry ya, gak apa-apa ya. Harga jual rumahnya berapa? Berarti kan harganya itu adalah harga jual tanah HJT ditambah dan harga jual yang bangunan gitu kan. Harganya tuh Hatot ya, ini tuh lah Hatot, harga total, dan juga harga total. Harga jual tanah yang ini itu kan 120, sorry, 126 per 5 pangkat 5 ditambah yang bangunan itu ada 90, 19 per 20 pangkat 5. Jadi kayak gini hasilnya. Apakah ada di soal di jawabannya? 126 per 5 tambah 90, 19, 20 ya. Ini ya, yang E ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, jadi kalau misalnya ada soal yang kayak gini, jangan bingung karena wah, ini panjang-panjang banget nih soalnya, nggak ngerti juga. Pokoknya pasti kita harus pertama cari tahu dulu berapa kita beli bangunannya itu, harganya kita berapa pas beli, lalu nanti kita cari harga jualnya menurut pertumbuhan dan penurunan. Kalau misalnya pertumbuhan ditambah, kalau penurunan itu dikurangi gitu ya. Lalu nanti kita cari harga totalnya berapa, tinggal dijumlahkan, maka itu dia hasilnya gitu. Makasih banyak udah menonton, semoga bisa membantu.